Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alallahu wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju min Allahi rahmatahu wa rahmatah. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa sahbihi as-sabiqin ala manhajil mubin. اجعلنا من خيار أمته واسترنا بغير حرمته واحشرنا غدا في زمرته واجعلنا أمثلتنا في مدحه ونصرته وأهلنا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه جنة فإنه أول من يدخلها وأدخلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع الخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنه ولا عن بلسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسد بماء توبة ذنوبا وازدد بنداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية ولا الوصول إلى فلا تحرمهم ثواب هذه الليلة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا بعمل صالح يتوصلناه على منهج الدور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك احنا الذاكرين وأهلنا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مفتونين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا
من فتنة هذه كلها سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مكانا رفيعا. اللهم اهدنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذا اليوم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-akhwan wal akhwat yang ada di depan kita semuanya ini, alhamdulillah kita telah membacakan Maulid Tiba. Saya akan sedikit cerita masalah Maulid Tiba. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid Sahibul Qur'an, beliau mengatakan semua maulid yang dikarang sekarang atau yang dikarang oleh orang lain itu Rasulullah hadir waktu firman Allah. Terkecuali Maulid Tiba, Rasulullah hadir di setiap fasal Rasulullah. Keistimewaan Maulid Tiba. Akhirnya ditanya, bagaimana masalah ini begini? Karena setiap fasal Al-Imam Al-Tibai dari takutnya salah, setiap pasal dia tanya sama Rasulullah dalam ilmunya. Begitu dia tanya, besoknya Rasulullah mimpi. Dia mimpi Rasulullah, kata Rasulullah itu benar. Dari takut dia, setiap pasal dia tanya sama Rasulullah, takut keliru. Bismillah, alhamdulillah ya kawan. Kita hanya jangan apa? Jangan Maulid Tiba setahun sekali atau kalau cuma sekali kalau bisa. Baca Maulid apa saja kita di rumah dengan anak kita. Ya. Karena apa? Karena yang berterima kasih itu bukan kita, Rasulullah. Alhamdulillah, alhamdulillah setiap kampung ada kita pengajian. Ya. Begitu juga kita punya anak kalau pengajian atau Maulid Tiba supaya dia tahu bagaimana keagungan Rasulullah. Suatu saat Rasulullah duduk bersama-sama sahabat. Kata sahabat, ya Rasulullah, kita sekarang di dunia duduk bersama-sama antum, bisa ngobrol, bisa tanya, bisa ini. Lalu nanti yaumil qiyamah miliaran manusia akan keluar semuanya. Allah SWT. Bagaimana kita bisa ketemu sama Rasulullah? Kata Rasulullah sambil tersenyum. Jadi kamu nanti kalau dia kepingin ketemu dengan saya, kita tentu Rasulullah seperti kita di dunia. Kata Rasulullah kalau kepingin ketemu dengan saya di akhirat nanti, yang paling banyak baca sholawat itu orang yang paling dekat dengan saya. Jadi karena kita selalu duduk ngobrol, apalagi sekarang sudah ada TV, ada HP, ada segala macam. Sampai TV-nya itu sudah mowos, kita masih tidur. Nah ini perhatian untuk kita, perhatian untuk kita punya anak-anak, perhatian untuk sekalian semua. Masalah mendukung hal-hal yang demikian ini, jangan sampai kita lengah. Sekali waktu Rasulullah itu ya berjalan di tengah malam. Akhirnya ada salah satu Quraisy pada waktu itu
itu fakir dari Rasulullah. Kok Rasulullah jadi nabi, bukan saya yang jadi nabi. Saya ketua Quraisy Abu Sufyan. Akhirnya dia fakir, dia malam-malam hari, dia Rasulullah berjalan, dia ambil pisaunya, membuka pisau. Begitu dia memegang Rasulullah mulai ke belakang. Kata Rasulullah, ada apa yang memegang saya? Salah apa? Saya jalan lagi sampai di atas 100 meter, kemudian lagi sampai 2-3 kali. Begitu akhirnya dia kata, ini kok tahu kalau saya mau nekat dari mana? Kata Rasulullah, alhamdulillah saya diberi kemampuan oleh Allah SWT. Saya melihat ke depan, saya melihat belakang, saya melihat kanan, saya melihat kiri, sama. Ini kemampuan saya diberi sama Allah SWT. Oh begitu. Jadi Rasulullah ini ya, kita sekarang kita membaca maulid, kita tahu Rasulullah hadir di Allah. Amin. Dengan semuanya ini kita di rumah, di masjid, di mana saja, kalau di sana sudah ada. Jadi mudah-mudahan semua kita berkah semuanya. Mudah-mudahan dengan keberkahan ini Allah kita terutama di saat sekarang ini yang semuanya takut dengan corona. Saya bilang, saya kalau corona saya nggak mau, kalau corona ya mau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah sama-sama kita bacakan riwayat Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang dipimpin oleh Habib Hasan bin Ali Al-Khaf dan diiringi oleh Tim Hajjah Al-Mukhtar. Semoga kita nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin sekalian, para undangan, ahlan wa sahlan, kami ucapkan selamat datang para alim ulama, para ustaz, para kiai, para habaib yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah kami pada beliau. Maklum pada pagi hari ini alhamdulillah kita didatangi oleh para alim ulama, para habaib, para ustaz yang cukup banyak. Mudah-mudahan kita duduk bersama beliau akan mendapatkan berkah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada guru kami Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Lutfi Jawabi. Kita mohon doakan beliau disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan mudah-mudahan beliau bisa dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin sekalian, para alim ulama, marilah kita meningkat ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Faisal. Kepada beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Faisal dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء
وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة إن في هذا لبلاغا إن في هذا لبلاغا لقوم وما أرسلناك إلا رحمة بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول
حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita yang mendengar dan yang bacanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin dan ibu sekalian yang berbahagia, marilah kita meningkat acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari atas nama Masjid PGC dan manajemen PGC yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Akub Sudarsa sebagai General Manager PGC. Kepada beliau, Bapak Haji Akub Sudarsa sebagai General Manager PGC, waktu dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Ali, ya Fattahu ya Ali, amma ba'du. Yang kami hormati tentunya Ketua Umum Masjid Hajar Sina PGC, kakak saya Kiai Haji Dr. Anas Lutfi Jarwawi. Beliau juga sebagai Ketua Forum Ulama dan Habib se-DKI Jakarta.
Yang kami hormati tentunya banyak banget nih orang tua kami, sesepuh kami, para habaib, alim ulama, para ustadz, guru kami yang alhamdulillah kedatangan beliau-beliau ke Masjid Hajar Sina ini dan atau secara umum ke pusat Muslimat membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Yang kami cintai, yang kami banggakan seluruh jemaah yang hadir pada pagi dan siang hari ini, dan juga tak lupa tadi kami lihat Pak Camat juga datang, dari Pak Lurah datang, dan insya Allah kita bersama-sama di sini dalam rangka membuktikan salah satu kecintaannya kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa atas berkatnya pula kita dapat bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua dapat dimuliakannya tentunya, baik di dunia terlebih di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Habibah dan Nabi ya Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada para tabi'in, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk umatnya dan kelak di akhirat kita dapat syafaat darinya. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia yang kami banggakan, tentunya saya mewakili Pak Kiai Lutfi sebagai ketua umum masjid di sini, juga mewakili manajemen pusat Muslimat, terlebih dari pimpinan kami yaitu Bapak Insinyur Wahyu Divanto, SH, MH, ya. Beliau tidak bisa hadir ya bersama-sama silaturahim di sini karena kebetulan ya sesepuh beliau saat ini sedang sakit di Bandung. Kita doakan mudah-mudahan tentunya Allah segera mengangkat sakitnya dan bersyukur walafiat. Ucapan yang tak terhingga, ya ucapan terima kasih kepada seluruh pihak tentunya, bahwa di hari ini sungguh bahagia bagi saya tentu kami mewakili manajemen pusat Muslimat bahwa saat ini COVID alhamdulillah telah mulai mereda, walaupun ada beberapa di antaranya masih terkena. DKI tercatat kemarin 1056 yang masih kena COVID. Tapi insya Allah masjid adalah tempat yang bersih. Bapak Ibu sekalian datang kemarin dengan jasmani dan rohani yang bersih. Dengan demikian pula insya Allah yang namanya COVID dan penyakit-penyakit lainnya tidak akan tertular terhadap Bapak Ibu sekalian. Insya Allah Bapak Ibu sekalian sehat walafiat tentunya dan bisa beribadah dengan khusyuk, mencari nafkah dengan sungguh-sungguh, dan insya Allah ini merupakan kewajiban kita, dan insya Allah dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa hal yang saya sampaikan terutama terkait dengan PGC. Saat ini memang sedang ada penataan di sana sini, terutama kami bekerjasama dengan Pemprov DKI sedang melakukan revitalisasi terminal transit Cililitan. Makanya sedikit ada terganggu kenyamanannya karena beberapa akses tertutup. Di seberang sana koridor 6 juga sedang melakukan revitalisasi shelter busway, dan insya Allah setelah nanti selesai ini akan membuat kenyamanan seluruh pihak. Bapak sekalian, saya yakin bahwa Bapak Ibu buat doa-doa, baik doa untuk pribadi, buat keluarga dan orang-orang terdekat kita, dan mohon doanya pula untuk keluarga besar Cililitan. Tanpa Bapak Ibu sekalian, tanpa pengunjung PGC, kami PGC tidak ada apa-apanya. Dan insya Allah bahwa kalau Bapak Ibu sekalian ke bawah belanja untuk busana muslimnya dipakai beribadah, insya Allah keberkahan. Dan doa di sini dari paling atas atapnya PGC mengalir sampai ke basement lantai paling dasar PGC. Insya Allah keberkahan buat kita semua juga akan berlimpah pada kita semua. Kiranya ya bahwa hari ini sebenarnya ya alhamdulillah bahwa di Hajar Sina tiap Senin dan Rabu taklim terus berjalan. Dan hari ini tentunya maulid dan juga sebagai pengajian dan tasyakur. Kita tahu walaupun sekarang bukan bulan maulid lagi, tetapi yang namanya di Betawi, di Jakarta, apapun maulid. Ya, lahiran maulid, 4 bulan maulid, 7 bulan maulid, dan sebagainya. Insya Allah
bahwa siapa yang cinta terhadap Nabi Muhammad, insya Allah kelak akan menjadi mendapat manfaat darinya. Amin. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat dan insya Allah orang-orang di sini kelak dikuburkan di taman surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan mewakili masjid dan juga peserta kecilitan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, karena kekurangan semata-mata dari saya pribadi, sedangkan hal-hal yang baik hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Abdul Sudasa selaku Jenderal Manajer PGC yang mewakili daripada pengurus Masjid Jami Hajasinah dan manajemen PGC. Bapak hadirin sekalian, tibalah kita ke acara inti, yaitu marilah kita mendengarkan ceramah agama dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Hajasinah PGC. Yang pertama, marilah kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ad-Da'ilallah Habib Ahmad bin Ali Abdul Asgab. Kepada beliau kami silakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban salam dari orang mudah-mudahan yang jawab salam dengan ikhlas, tulus, mantap. Tahun ini bisa pergi umroh gratis. Mudah-mudahan tahun depan bisa pergi haji ONH plus. Wih, tinggal amin sih jomblo. Udah, enggak ada paling diem. Jangan lihatin aneh, amin. Dari dulu ganteng. Shallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana ala hubbi khairil bashar man syakarahu al-gamar wa kallamahu al-hajar wassalatu wassalam ala man tasharrafa bi wujudihi mudhar wa nizar nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad an-nabiyil mustafa al-mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-hudatil ahya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad tibbil dhunub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa numil absar wa diyaiha wa qurutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, yang kita cintai, kita hormati para habaib yang begitu banyak hadir di tempat ini. Begitu juga para kiai, para guru-guru, hadirin, hadirat, para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid yang kita rayakan sampai detik ini, yang padahal sekarang ini udah bukan bulan Maulid lagi. Ketahuilah, maulid semacam ini, acara-acara semacam ini dapat meredam kemurkaan Allah, dapat menolak bala dan musibah. Percaya nggak? Kalau kita lihat beberapa bulan sekarang ini, gempa di mana-mana, erupsi gunung meletus bukan satu, mulai sudah kerinci menyusul dari Semeru. Nggak cukup tahun kemarin batuk-batuk, rupanya sekarang dahaknya mau keluar.
Nauzubillah min. Saudara-saudara sekalian, para pecinta Rasulullah, Nabi yang kita peringati maulidnya ini, para ulama-ulama nggak sembarangan mereka itu ngarang kitab Maulid Barzanji, ngarang kitab Maulid Syaraful Anam, ngarang kitab Maulid Azab, ngarang kitab Maulid Tibat, ngarang kitab Maulid Sintuturar, ngarang kitab Maulid Diaul Lamit. Supaya apa? Supaya kita ingat kepada Nabi, supaya kita punya hubungan dengan Nabi Muhammad, supaya kita ini kumpul dan selalu berselawat kepada Hadratul Rasul dan beristighfar. Kita maulid, kita membaca istighfar, betul? Rabbil ghafirli barakatil hadi. Itu adalah salah satu jaminan daripada keamanan yang Allah Ta'ala bakal berikan kepada kita. Allah yang mengatakan wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah sekali-sekali kami Allah mengadab, menurunkan bala musibah selagi masih banyak orang yang beristighfar. Di dalam kitab Yanat Talibi jilid 3 ada pernyataan daripada Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Siapa beliau? Beliau adalah seorang mujtahid mutlak. Beliau adalah seorang yang digelari Al-Hafidh, hafal 200.000 lebih hadis di luar kepala. Berikut sanad-sanadnya. Beliau yang memiliki karya lebih daripada 600 kitab, di antaranya Asbah wan Nadhair, Jami'us Shaghir, Tafsir Jalalain, dan lain-lain sebagainya. Beliau termasuk wali yang dikenal dengan Ahlul Khutwah, yang apabila seandainya Imam Suyuti ada bersama kita, beliau mau sholat zuhurnya di Masjidil Haram hanya cukup melangkahkan kakinya 1 langkah, beliau sudah ada di Masjidil Haram. Apabila beliau mau sholat asar di Masjid Nabawi, beliau cukup melangkahkan langkahnya 1 kali, beliau sudah berada di Masjid Nabawi. Numpang tanya, kira-kira yang hadir di sini mau nggak sholat zuhurnya di Masjid Nabawi? Betul, betul, yakin? Ntar ikut saya, rumah saya belakangnya Kali Ciliwung. Kok ketawa sih? Kalau saya bilang lompat, ibu-ibu lompat, insya Allah nggak nyampe. Habis tekan sih. Imam Suyuti yang mengatakan mamin muslimin kuri'a fi baitihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa Allah ta'ala al-qahra wal waba'a wal haraqa wal afati wal baliyati wal nakabati wal bughdha wal hasada wa inasu wal nususa an ahli dhalikal bait fa idza mata awwal Allah ta'ala alaih jawaba munkarin wa nakir wa kana fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Beliau mengatakan, ini bukan kata saya, kata Imam Suyuti. Bila ada seorang muslim yang di rumahnya dibacakan ya Nabi salam alaih, ya Rasul salam alaih, ya Habib salam alaih, salawatullah, dibacain maulid, melainkan rumahnya, seisi rumahnya aman daripada krisis ekonomi, di bakal ada krisis resesi. Insya Allah kita semua pecinta Rasulullah, pecinta maulid Rasulullah, gak bakalan susah keuangan kita, amin. Ekonomi kita gak bakal susah, amin.
Yang kedua, rumah yang dibacain maulid aman dari musibah, bala, petaka, dan lain-lain sebagainya. Bu, tahun kemarin Semeru, batu-batu meluarin abu panas, abu vulkanik panas, menimbun ribuan rumah, menimbun ribuan manusia yang meninggal. Tapi di sana tiba-tiba beberapa hari kemudian ada video masuk handphone saya, viral video yang beredar tersebut menayangkan ada satu rumah kena kebumen, semua ribuan rumah yang terbenam, yang tenggelam. Ada satu rumah, itu rumah nggak hancur, itu rumah nggak kena abu vulkanik, itu rumah tidak terbakar, itu rumah bukan rumah gedong, itu rumah bukan rumah mewah, itu rumah kecil. Apa yang terjadi di sana ditayangkan, di shoot, ada 3 foto terpampang di rumah tersebut. Foto 3 aulia. Siapa mereka? Yang pertama, Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf Gresik. Yang kedua, foto murid beliau yaitu Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Yang ketiga, muridnya Habib Saleh yaitu Guru Zaini Martabuna. Ada apa ini? Apakah dengan pasang foto itu berdampak rumah kita aman? Ya, saya berani menjawab ya. Kenapa? Karena pemilik rumah itu memuliakan kekasih-kasih Allah. Orang-orang yang memuliakan kekasih-kasih Allah, orang-orang yang mencintai para kekasih Allah, mereka akan dicintai oleh Allah, mereka akan dimuliakan oleh Allah. Jangankan orangnya, rumahnya yang dikasih bakaran. Percayalah. Jadi sampai di sini kira-kira mau pasang foto aulia nggak? Jangan lupa pasang ini fotonya. Wah, sentimen. Kalau berhenti tidak jangan pada. Habis itu dikasih ampun duluan. Jadi jelas ya. Jangan maulid. Ibu bapak hadir, maulid di Alabang hadir, maulid di Kuitang hadir, maulid di Bogor hadir, maulid di masjidnya hadir, maulid di masjidnya hadir. Tapi betapa ironisnya, rumah kita sendiri nggak pernah dibacain maulid. Inna lillahi wa inna ilaihi. Saya tak suruh ibu-ibu bapak-bapak untuk merayakan maulid kalau belum tidak ada uang. Tapi mari tidak hanya baca kisah maulidnya Rasulullah. Sulit ya? Aneh nggak bisa baca maulid, suruh anaknya. Nggak bisa baca maulid, anak nggak bisa baca maulid, anak nggak bisa baca Quran. Rugi serugi-ruginya. Betul? Jadi jangan maulid rumah pikirin. Dulu di Menteng Dalam sekampung kebakaran, ada satu rumah aman. Jangan ada genteng kita kebakaran. Kenapa? Rumah itu sering dibacain maulidnya Rasulullah. Imam Suyuti dia kasih tahu wal haraqah, aman dari kebakaran. Kalau kita tidak percaya sama Imam Suyuti, mau percaya sama siapa? Kenapa itu? Ini ada hubungannya dengan Nabi kita Muhammad. Dan yang paling penting, kemudian khusus kecurian, kerampokan, aman. Yang paling penting, orang yang sudah baca maulid, kata Imam Suyuti, hawan Allah Ta'ala alaih, nanti kita kan bakal mati. Betul. Saya doain ibu-ibu semua yang hadir panjang umur. Yang lain pada mati, tinggal ibu-ibu doang. Orang yang sudah baca maulid dari Imam Suyuti akan dipermudah
menjawab pertanyaan malaikat munkar dan malaikat nakir. Dan nanti akan ditempatkan serombongan nanti dengan rombongannya para nabi-nabi masuk surga di belakang Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan pulang dari sini yang belum baca maulid di rumahnya baca maulid. Jangan nunggu gempa datang, belum. Jangan nunggu musibah datang. Ayo sama-sama kita. Ini yang dapat saya sampaikan, dari kurangnya mohon maaf karena saya masih ada majelis mu'alif di rumah saya di luar. Ya mohon maaf dari kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah sama-sama kita mendengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh Habib Ahmad bin Ali Abdurrahman Asgar. Ibu, bapak, hadirin sekalian, para imam, marilah kita mendengarkan ceramah agama yang kedua yang akan disampaikan oleh Al-Dalilullah Al-Habib Muhammad Syihab. Kepada beliau Al-Habib Muhammad Syihab kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Sehat ibu. Bapak bisa ditanya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafa al-amin Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin Al-hadi ila siratihil mustaqim Dil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbi, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati semua guru-guru kita, para habaib, para kiai, para hujjah, para guru agama, para sesepuh, para orang tua. Mudah-mudahan beliau-beliau Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan keimanannya, dan insya Allah selalu berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga guru kita wabil khusus Al-Habib Abdurrahman Basurah, kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat, berkah dunia dan akhirat. Dan juga wabil khusus Bapak Insinyur Haji Wahyu Dewanto, juga Ustadz Kiai Haji Lutfi Zawawi. Kita doakan semuanya mendapatkan kenikmatan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Saya heran ceramahnya maunya ke kanan terus. Gak mau ke kiri, otomatis kemarin ya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya hadir di masjid ini Allah jadikan sebab pulang dari tempat ini Allah mudahkan hajat-hajat kita, dikabulkan hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Pada pagi yang mulia ini sedikit saya ingin menyampaikan ayat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ini ayat
Kita santai ya, sebab kalau ceramah pagi-pagi serius nanti duduknya miring sana miring sini. Betul? Allah bilang di perintah, pokoknya ibu-ibu yang ngantuk, bapak-bapak yang ngantuk, saya doain berangkat haji. Mau? Yang ngantuk saya doain berangkat haji sampai Halim. Yang gak ngantuk insya Allah sampai Mekah Madinah. Tinggal pilih. Sebab doa lagi acara maulid, ibu doanya kabul. Saya Fatihah. Yang ngantuk sampai Halim. Baca Fatihah ya. Yang ngantuk sampai Halim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah bilang washkuru nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun. Ini ayat masyhur. Ini ayat Masya Allah ma'ruf. Allah bilang bersyukurlah di pagi ini. Apa kata Allah? Bersyukurlah atas apa? Atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya semuanya. Yang gak jawab pertanyaan saya duitnya banyak. Yang gak jawab pertanyaan saya duitnya duit orang. Yang jawab insya Allah duitnya gak habis-habis. Emang kalau urusan duit yang berahman itu aminnya kencang. Bu, apa bedanya madu asli sama madu palsu? Ada yang bilang dibakar, ada yang bilang kalau dimasukin kulkas itu nggak beku, itu madu asli. Tapi madu asli kalau saya bawa pulang ke rumah istri marah. Itu madu asli. Kalau dibawa pulang belum marah itu istri, belum asli madu. Betul ya? Jadi apa bedanya madu asli sama madu palsu? Kalau bawa pulang perang. Betul ya? Bapak menang aja. Pak, Bu, Pak, masih hidup kan sih? Bu, Pak, ibu-ibu sini pintar. Terusin ayat saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya qul huwallahu ahad. Kita lihat ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu pimpinan daripada perempuan, lebih pintar kan? Ikutin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terusin ya. Inni ma'akum. Baik. Jadi kita kembalikan kepada ayat di muatannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan nikmat Allah ini kan banyak. Betul atau tidak? Pak, Bapak tidak begini. Pak, nikmat Allah banyak kan? Nikmatnya banyak gak? Nikmat Allah banyak gak? Bu, nikmat Allah banyak gak? Nikmat Allah ini banyak. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menghitung nikmat Allah. Bahkan ibu misalnya nih, mata itu kan nikmat betul. Ditawar 100 juta, jual gak? Bang benar. 200 juta deh.
300 juta. Coba bapak-bapak deh. Pak, makan ini nikmat bukan? Ditawar 1 miliar, jual gak? Jual. Bu, ini ada presentasi. Ini kedokteran ada presentasi yang mati duluan tuh istri apa suami? Kenapa? Banyak yang kena stroke di kursi roda, suami apa istri? Kenapa ya? Mikirin ibu-ibu bulan Maulid aja jilbab 30 warna. Pusing suaminya bayar kredit, betul Pak ya? Bisa belain nih. Makanya bersyukurlah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah katakan in kuntum iyyahu ta'budun. Jika memang kau jadikan ini Allah Tuhan kita, tempat kita menyembah, tempat kita meminta, tempat kita berharap dengan segala hal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai hambanya, maka ada perintah dari Allah. Apa kata Allah? Wasdu, maka bersyukurlah atas segala nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu. Kan biasanya orang kenal itu ada nikmat iman, betul? Ada yang namanya nikmat Islam, ada yang namanya nikmat sehat. Yang saya mau tanyakan, mana yang besar? Nikmat iman, nikmat Islam, apa nikmat sehat? Diam. Masih sadar? Kan ada Islam, ada iman, ada sehat. Mana yang besar? Ibu dia. Mana yang besar? Ini yang jawab betul hadiahnya umroh. Brosurnya. Mana yang besar? Iman apa Islam? Iman. Berarti Islam gak besar? Berarti Islam dan iman. Jadi mana? Bu, yang mana? Bapak-bapaknya bingung. Mikirin bayar kreditan jilbab. Iman apa Islam? Iman. Berarti Islam dan iman. Jadi yang mana? Dua-duanya. Berarti sehat dan iman. Jadi yang benar yang mana ini? Tiga-tiganya. Kira-kira jawabannya betul apa salah? Ini orang medisi. Dia yang jawab, dia betulin. Jadi tiga-tiganya. Pak, tiga-tiganya. Ya sudah. Saya anggap betul daripada gak diundang lagi. Artinya nih, ini besar. Kita tahu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lain semua dari Allah yang besar. Semua nikmat dari Allah besar. Tapi ternyata masuk ke dalam acara Maulid kita. Ternyata Allah mendalik wa akbar. Oh, ada ternyata yang lebih nikmat, yang lebih hebat. Kenapa? Dari nikmat yang besar ini kita tahu bagaimana nikmat Islam. Dari nikmat yang besar ini kita tahu bagaimana nikmat ini. Dari nikmat yang besar ini kita bisa mensyukuri nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lainnya. Jadi apa sih nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Tidak lain dan tidak bukan nikmat yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala utuskan buat kita, lahirkan buat kita baginda Nabi besar Muhammad. Dari Nabi Muhammad kita tahu Islam. Dari Nabi Muhammad kita tahu iman. Dari Nabi Muhammad kita diajarkan mensyukuri nikmat Allah. Makanya seorang imam besar, Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur Qadhi Hadramut, pengarang kitab Bukhari.
Apa beliau mengatakan? La ma'rifa lil insan bi rabbih illa bi ma'rifati nabi. Makanya ulama-ulama ini bikin maulid. Betul? Makanya ulama-ulama ngumpulin kita walaupun zaman Nabi tidak ada maulid karena sahabat sudah kenceng cintanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama sekarang ini bikin maulid supaya apa? Supaya kita ngerti, supaya kita cinta, supaya kita tahu siapa junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad. Makanya Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur beliau mengatakan la ma'rifa berabbi illa bi ma'rifati nabi. Orang itu gak akan kenal kepada Allah, gak akan kenal Islam, gak akan kenal iman, gak akan kenal kenikmatan-kenikmatan illa bi ma'rifati nabi. Kenal dulu tuh sama baginda Nabi besar Muhammad. Tahu dulu, nah tahunya dari mana? Seandainya bayangkan ibu bapak, orang Islam satu dunia yang kenal aja, artinya orang satu dunia nggak bikin maulid, yang banyak bikin maulid saja. Anak-anak kita cintanya sama Korea. Yang saya bingung, cuman diginiin doang sama Korea. Lagi musim ini, cuman diginiin doang anak milenial sama Korea, keluar air mata. Saya bawa hadis dia nggak nangis-nangis. Ini zaman orang bikin maulid saja banyak, anak kita masih kurang kenal kepada baginda Nabi besar Muhammad. Seandainya coba tidak ada ulama kita mengenalkan tentang Rasul, tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nih nasib kita, nasib anak-anak kita sudah tidak kenal lagi kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Makanya Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur beliau mengatakan la ma'rifa lil insan min nabiyhi illa bi ma'rifati salafi. Orang itu pun gak akan kenal sama Nabi, kita gak akan tahu sama Rasul kalau kita gak duduk sama ulama-ulama kita, sama orang soleh, hadir di majelis mereka, duduk tentang mendengarkan wejangan-wejangan mereka, dengarkan mereka menyampaikan ayat, menyampaikan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Saya mau tanya semuanya, kita ini banyak dosa atau banyak pahala? Coba di jam dosa. Pak, banyak dosa atau banyak pahala? Tak kedengaran. Dosa atau pahala? Dosa atau pahala? Bu, dosa atau pahala? Semuanya. Jujur ya, komitmen ya. Jangan berubah. Orang jelas dalam Al-Quran, orang yang banyak dosa masuk. Jelas ya. Kan bapak-bapak, ibu-ibu tadi ngakunya banyak dosa. Berarti di neraka atau di surga? Bagaimana ceritanya? Orang pengisi dosa masuk surga? Nah, jawab yang jujur ya. Sebab kata Nabi, minimal orang yang gak jujur itu dibangkitkan mukanya dalam keadaan hangus. Ini kalau ketemu saya di acara agak-agak hangus. Waktu acara di BDC bohong, gak jujur. Jadi diberubah ya. Dosa atau pahala? Pahala. Pahala atau dosa? Pahala. Berubah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, yang bilang bukan saya. Sayyidina Umar bilang, manidda, siapa orang yang ngaku-ngaku banyak pahala masuk neraka. Kenapa ngaku banyak pahala tadi? Makanya ada ayat. Ayat ini sering kita dengar. Masih belum dengar. Ibu terus-terus, saya ini sama Pak Wahyu teman, sama Kiai Lutfi ini teman. Ceramah teman-teman itu geleman, gak dateng, gak enak, dateng bayaran dikit.
Allah bilang kuntum khaira ummatin ukhrijat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat. Kan jelas ya. Apa kata Allah? Kalian ini sebaik-baik Ini ayat yang ringan-ringan. Kalian ini sebaik-baik Tadi kan ngaku banyak dosa, betul? Kira-kira pantas gak Allah yang puji Allah nih? Bukan saya, bukan RT, bukan presiden, bukan manusia yang puji kita. Yang puji kita siapa? Lillahi ma fis samawati wa ma. Semuanya kita milik Allah. Allah yang maha tauhid mau untuk muji kita yang kotor, yang banyak dosa. Allah puji kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini sebaik-baik umat. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira pantas belum kita dipuji sebaik-baik umat? Pantas belum? Jujur, berarti banyak dosa atau banyak pahala? Awas hangus ya. Jawab semuanya nih. Yang ngaku tadi banyak pahala atau masih ragu? Banyakan mana? Kita baca Quran apa baca WA? Terus mau surga gitu? Banyakan mana? Nih yang laki-laki nih. Banyakan mana? Baca Quran apa baca status? Terus mau surga? Ini masalah. Tapi lihat, kalau kita tanya sama diri kita, makanya gunanya maulid, gunanya kita cinta Nabi. Tadi Habib Abdurrahman tadi menyampaikan setelah setelah pembacaan maulid, kasih kita wejangan bagaimana manfaat maulid. Walaupun saya kurang dengar tapi tahu saya akan disampaikan. Pasti kebaikan tentang manfaat maulid. Betul kan tadi? Nyatet ya? Nyatet ya? Ini namanya jiping. Nah ini cuma nguping. Makanya dikatakan kita ini banyak dosa, Allah puji. Yang puji ini Allah. Saya nggak pakai bahasan tinggi-tinggi, yang bahasan ringan aja ibu nyender-nyender. Saya doain temboknya masuk surga. Saya nggak bicara di pesantren. Kalau bicara pesantren beda lagi. Bicara tempat umum yang orang pada datang berilmu kita beda lagi. Ibu diajak serius. Dikasih ketawa aja kita. Allah yang maha agung, yang maha hebat, yang maha mulia, mau puji kita yang banyak dosa, banyak libanya, dosa mata, dosa tangan, dosa hati, dosa segalanya. Kita ini ngakunya banyak dosa, tapi tentu pasti takut masuk. Kelihatan apalagi buka-buka bapaknya. Kelihatan. Tapi subhanallah Allah tetap puji, nggak berubah Al-Quran. Apakah di akhir zaman ini karena makin banyak maksiat, makin banyak gempa segala macam, langsung tuh Al-Quran berubah, wahyu turun baru. Oh kalian ini seburuk-buruk umat? Tidak. Kita tidak diubah, tetap dipuji oleh Allah Subhanahu. Nah yang saya pengen dijawab sama Imam Busiri. Jadi kita dipuji Allah jangan sombong, bukan gara-gara kita. Jadi kita harus tahu sebabnya. Kenapa kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik Makanya Imam Busiri mengatakan busra lana. Udah jawab salah lagi. Saya enggak jawab. Apa kata Imam Busiri? Beliau mengatakan busra lana ya ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma Allahu da'ina bi ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umam. Ini saya jelasin. Kata Imam Busiri, busra lana hai kalian umat
punya kabar gembira. Kalian ini punya kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Minal inayati rumnan ghairu munhadimi. Oh, ternyata di dalam Islam kita punya fondasi yang sangat kuat, gak akan sampai hancur. Tuh, jangan hancur, berapa detik saja digoyang sama Allah hancur. Betul? Wajibat al-sahad. Nanti gunung-gunung itu terbang hancur seperti kapas, hancur dan punya kan? Dunia, ibu mau panjang sampai hari kiamat saya doain. Biar ibu sendiri-sendirian hari kiamat. Artinya semua dunia ini hari kiamat akan hancur. Debunya pun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kabar gembira buat umat Islam, fondasinya, pertolongannya tidak akan pernah hancur sampai hari kiamat. Gak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pertolongan ini? Lama Allahu da'ina li ta'atihi bi aqrami rusli kunna akramal umami. Apa fondasi yang sangat hebat ini? Ternyata karena Allah Subhanahu wa taala mengutuskan buat kita utusan, memberikan buat kita seorang dai. Untuk apa dai ini tugasnya? Di ta'atihi, mengajak kita mengikuti beliau, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, yakin kepada Allah, sujud kepada Allah, rukuk kepada Allah, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa beliau? Siapa beliau? Tidak lain dan tidak bukan, beliaulah akramar rusli. Ya, kalimatnya yang penting, beliaulah akramar rusli. Apa itu akramar rusli? Semulia-mulia Nabi, sehebat-hebat Nabi yang paling dicintai oleh Allah, baginda Nabi besar Muhammad. Baru kita dapat gelar akramal umam. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Baru kita dapat gelar akramal umam. Apa arti akramal umam? Semulia-mulia umat. Jadi kita dapat gelar semulia-mulia umat bukan gara-gara tahajud kita, puasa kita, zikir kita, sumbangan kita, bukan. Dari zaman Nabi Allah Adam sampai sebelum dibangkitkan Nabi Muhammad, masih banyak yang lebih ibadah daripada kita. Ibadahnya khusyuk, tapi mereka tidak dapat gelar akramal umat. Mereka tidak mendapat gelar sebaik-baik umat. Jadi apa sebabnya orang itu mendapat gelar sebaik-baik umat? Karena Allah berikan buat kita, utuskan buat kita, lahirkan buat kita sebaik-baik Nabi, baginda Nabi besar Muhammad. Makanya sinar Nabi, lahirnya Nabi itu buat keuntungan banget buat kita bersyukur. Makanya Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan apa? Ya bakhtana bin Nabi, ya bakhtana bir Rasul, dhuhri wa fakhri wa hamil ainin akur. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sampai beliau mengatakan alangkah beruntungnya kita, alangkah beruntungnya kita punya baginda Nabi besar Muhammad. Sampai beliau pun mengatakan ma'ana gamalun ma badagha wala badali ma'ana alladhi hina nad'i bihi syari'an yujib. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kami ini orang Islam punya bulan. Saya harus menemani beliau. Terus yang bilang terus yang ngantuk miskin ya. Kata Al-Habib Ali apa? Ma'ana gamalun ma badagha wala badali. Kami ini punya bulan purnama. Di orang Islam punya bulan purnama. Gak sama bulan purnama. Ibu tahu Sayyidina Jabir. Sayyidina Jabir lagi jalan sama Rasulullah di bawah bulan purnama. Sayyidina Jabir, Pak, Pak, udah ngopi belum? Bu, Pak, barunya mesti dicampur dulu.
Sayyidina Jabir itu jalan sama Rasul. Ketika jalan sama Nabi di bawah bulan purnama, hebat. Sayyidina Jabir pandangin wajah Nabi, pandangin bulan purnama. Allahumma shalli ala sayyidina. Pandangin wajah Nabi, pandangin bulan purnama. Kata Sayyidina Jabir, aku tidak pernah memandang wajah seseorang lebih indah, lebih terang daripada bulan purnama, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Makanya ibu sekali-sekali bawa jalan suaminya di bawah bulan purnama. Bawa suaminya jalan-jalan di bawah bulan. Ibu pandangi wajah suami, pandangin bulan purnama. Ya. Pandangin wajah suami, pandangin bulan purnama. Saya yakin benar. Makanya Nabi ma'ana gamal, maka darabat wala badani. Ma'ana alladhi ina nad'i fi risali al-yujib. Kami orang Islam punya bulan. Bulan purnama ini tidak pernah redup cahayanya, tidak pernah diredupkan oleh Allah, tidak pernah tenggelam, tidak pernah ditenggelamkan oleh Allah. Sampai hari kiamat terang benderang terus menerangi umatnya. Bahkan kata beliau ma'ana alladhi ina nad'i fi risali al-yujib. Nama bulan ini apabila kami sebutkan di tengah-tengah doa kami, tidak ada doa kami yang ditolak oleh Allah. Siapa yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Habib Ali? Beliau mengatakan ma'ana Muhammadun Habibullah wa ni'mal habib wa dhurna lina wa ibi wal wasli wal tabib. Yang dimaksud oleh beliau apa? Adalah Sayyiduna Muhammad, bulan yang terang benderang terus sampai hari kiamat, tidak pernah diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kita pagi hari ini hadir Maulid Nabi, bersolawat kepada Rasul, kumpul-kumpul kita, bacakan ayat, dengarkan ceramah, mendapatkan fawaid, mendapatkan faedah. Mudah-mudahan keluar dari tempat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan berkah ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Terakhir, catat semuanya. Ini rumus saya berikan buat yang cinta maulid, yang hadir maulid di rumah tangganya. Ibu pengen senang dunia dan akhirat? Pengen senang dunia dan akhirat? Coba saya tanya memang. Pak, pengen susah dunia dan akhirat? Maka apa kata Allah dalam surah Muhammad ayat kedua? Terakhir rumusnya ada 3 rumus, langsung rumusnya dari Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslama. Ini berkaitan sama dosa yang saya tanyakan tadi. Kita ini banyak dosa atau banyak pahala? Semua kita ini banyak dosa. Nah ini rumusnya. Yang cinta maulid, yang hadir maulid, yang demen maulid, yang demen Allah, yang cinta Allah, yang cinta Nabi, buat usaha rumah tangganya semua rumus ini mencakup. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama catat. Yang pertama Pak, yang nungguin. Allah katakan walladzina amanu, beriman. Syarat pengen sa'idah di dunia wa sa'idah di akhirat. Orang-orang itu pengen senang di dunia, pengen senang di akhirat. Syarat yang pertama adalah jawab. Yang tak jawab angus. Cukup gak orang masuk surga dengan modal iman? Ada hadis Nabi, 1 titik keimanan. Saya mah 1 titik keimanan. Ini ada Nabi bilang 1 titik keimanan dalam diri manusia bisa memasukkan ke surga.
Jadi modal iman cukup ke orang masuk surga? Modal iman cukup ke orang masuk surga? Karena dibilang satu titik keimanan bisa memasukkan orang ke surga. Pak, terus hidup cukup atau tidak? Modal iman masuk surga cukup atau tidak? Karena banyak jawabannya tidak cukup buat langsung. Banyak orang ngaku iman, banyak orang ngaku Islam, nanti bulan puasa, dicontoh bulan puasa. Bulan puasa kan ada biasanya syiar apa bulan puasa tarawih, betul ya? Bulan puasa syiar tarawih, majlis taklim, musola, rumah-rumah bikin sholat tarawih, betul atau tidak? Biasanya ada apa namanya? Beda antara laki-laki sama perempuan dong. Sapi, ya. Ini tumben kayu. Biasanya kan ordeng warna, jarang warna lain. Rata-rata warna. Nah di bulan puasa ordeng warna hijau bukan cuma di musola, di majelis taklim, di warna banyak. Betul nggak? Di restoran banyak nggak? Yang makan orang Islam bukan? Apa nabinya? Tuhannya? Dan puasa siang hari bulan Ramadan beriman? Saya nggak tanya ibu-ibu yang datang matahari. Yang lagi makan siang hari bulan Ramadan beriman nggak? Tuhannya siapa? Nabinya? Gak puasa siang hari beriman nggak? Pak beriman gak? Sering diwakil ya? Orang Islam walaupun dia tidak mengamalkan ajaran Islam, selama dia berkeyakinan Allah Tuhannya, nabinya punya iman gak? Itulah maksud hadis Nabi, satu titik keimanan, satu titik keimanan bisa memasukkan dia ke surga, cuma transit dulu. Betul? Transit kemana? Ke neraka. Ibu mau langsung apa transit? Tapi kan umur sekarang modelnya transit. Tingkatnya murah itu. Ke neraka tuh. Transit dan artis-artis. Mau? Artinya orang-orang yang berkeyakinan bukan Islam, artisan dia jadi surga. Bu, mau transit atau mau langsung? Transit atau langsung? Jadi jawabannya walladzina amanu, orang yang beriman, syarat yang pertama belum cukup untuk masuk surga. Haji Hasbi sudah diri. Panitia sudah diri. Berarti 1 menit lagi. Nah, bilang Haji Hasbi lagi. Bu, Haji Hasbi ini kita doain apa? Terakhir cepat. Jadi yang pertama iman. Jadi cukup gak orang masuk iman langsung masuk surga, cukup atau tidak? Yang kedua apa? Walladzina amanu wa amilus. Jadi syarat yang kedua harus beramal soleh. Baik amal soleh ini amal yang wajib atau amal yang sunnah. Akhlak yang bagus, perangai yang bagus, kerja yang bagus, dagang yang bagus, baru keluar walladzina amanu wa amilus. Jadi gak cukup orang cuma iman, akhlak sama Allah jaga bagus, gak puasa, gak sholat, masuk neraka atau tidak? Walaupun akan masuk surga, tapi dicuci dulu. Kan kita pengen langsung. Jadi syarat yang pertama walladzina amanu, beriman. Syarat yang kedua beramal. Ini biar ada yang dibawa pulang nih, bukan terbawa pulang ceramah hahaha aja. Syarat yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Belum. Walladzina amanu wa amilus wa amanu bima nuzila ala Muhammad. Syarat yang ketiga. Apa syarat yang ketiga? Beriman, patuh, tunduk, mencontoh siapa? Baginda Nabi sallallahu. Nah itu ada faedah di bawah. Dari sini kita tahu ajaran Rasul. Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima
Iman beramal soleh ngikutin Nabi. Iman beramal soleh ngikutin wal haqqu rabbi. Kata Allah, itulah yang benar sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah beriman, beramal soleh, ikutin Nabi. Kan tadi kita ngaku banyak doh. Apa kata Allah? Kafara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahannya diampunkan oleh Allah. Syaratnya apa? Beriman, beramal soleh, ngikutin. Beriman, beramal soleh, ngikutin. Kafara anhum sayyi'atihim, dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah. Bukan hanya dosa-dosanya, wa aslaha balahum, hatinya, dunia akhiratnya, keluarganya ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat di dunia wa manfaat di akhirat. Allahumma hdina bi huda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tudhilna wa la siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa sallallahu hdina min 'indik wa fid alaina min fadlik wa anshur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albis libasa afika wa afiatik برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا أريدكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah sama-sama kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Habib Muhammad Syihab. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yang terakhir, malah kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Abu Karam Bapak Kiai Haji Munahar Mukhtar sebagai Ketua MUI DKI Jakarta. Kepada beliau Kiai Haji Munahar Mukhtar kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para ulama, para habaib, para masyayikh yang saya muliakan, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita selalu diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmunya manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, sudah banyak ilmu yang diberikan kepada kita dari guru-guru kita. Ya Bu, ya Bu. Ingat gak tadi yang disampaikan? Ingat gak? Intinya bahwa hari ini kita maulid karena kita cinta kepada Nabi besar Muhammad. Tanda orang cinta itu ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, ayat taro kalama habibihi ala kalami ghairi. Tanda orang cinta yang pertama, dia lebih mengikuti apa yang dibicarakan, yang diomongin, yang dinasehatin sama orang yang dicintai ketimbang orang lain. Betul kan? Kita nih Pak cinta sama bini kita. Bini kita ngomong A, tapi janda sebelah rumah ngomong B. Yang kita ikutin yang mana Pak?
Yang B. Karena kita cinta sama bini kita, tentu yang kita ikuti, yang kita dengar omongan bini kita, itu tanda kita cinta. Kalau kita lebih dengar tetangga sebelah yang janda, berarti bapak lagi selingkuh. Benar nggak? Itu kan cinta. Jadi kalau kita cinta sama orang, apa yang diomongin itu yang kita ikuti. Kita cinta sama Nabi, apa yang Nabi ajarkan, apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi kerjakan, tentu itu pedoman bagi hidup kita. Karena kita lebih cinta kepada dia. Makanya yang kedua, kita harus ikut bagaimana geraknya dia, bagaimana akhlaknya, bagaimana perbuatannya, bagaimana tingkah lakunya, itu kita lihat. Maka orang yang kita cintai akan kelihatan bagaimana kita bisa mengikutinya. Betul nggak? Betul nggak? Ini 2024 nanti mau ada pilpres kan katanya begitu ya? Benar nggak? Nah, dari sekian calon siapa kira-kira yang paling pas kita ikuti? Siapa? Gue gak ngomong ya siapa bu? Orang kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai insan yang beriman dan bertakwa dan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Hajasina PGS ini. Baiklah, kita tutup dengan pembacaan doa acara pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh guru kami Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Fakhrul Al-Badri. Namun sebelum itu marilah kita sama-sama mendengarkan pembacaan zikir yang akan dipimpin oleh Al-Habib Nabil Al-Qadri bin Sofi Al-Qadri. Kepada beliau kami persilakan. Shallallahu ala Muhammad. Hadirin hadirat, kita baca takbir zikir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kelak jika waktu itu datang, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita semua husnul khatimah. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa li 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana Muhammad. Anta babullah wa lam yakun lahu babun ghairuk. Ma'ajazina wa qusurina inna natawassalu bika ila Allah ta'ala liyaghfir lana khati'atina wa yastura 'uyubana wa yujiba da'awatina wa yaqdi hawaijana wa yuhassila maqasidana yuballigha muradana wa ma'aribana wa yusahhila umurana fid dini wad dunya wal akhirah fa innaka anta ya Rasulullah sahibul wasilah. Allahumma innana jami'an fi hadzal yaumil mubarak qad hadarna majlisa dzikra maulidi nabiyikal mukhtar wa lana hajat wa lana amal kuminat fi sudurina wa laysa bi khafiyatin anka. Allahumma inna nas'aluka ya Rabbu ya Rahim wa natawassalu ilaika bi jahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ar-Raufir Rahim wa nad'uka ya Allah bima da'aka bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda ikhtitami majlisihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tahulu bihi alaina masaibat dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana wa jalhul waritha minna wa jasarna ala man zalamana wa ansurna ala man adana wa la tajal musibatana fi dinina wa la tajal dunya akbar hamina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ahyina ala mahabbati sayyidina Muhammad wa amitna ya mumit ala mahabbati sayyidina Muhammad wa sunna qadan ya hasil ma'zuratil muhibbin li sayyidina Muhammad bijahi tohar rasul judrabbana bil qabul wa hablana kullasul rabbi stajib lana amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu wasallam ala khairil Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita telah sama-sama ditutup dengan doa oleh para alim ulama dan guru kita. Semoga niat